Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sapaan firman Tuhan kita hari ini yaitu tertulis dalam surat 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kebanyakan orang pasti sangat memimpikan hidup di rumah yang bersih, bukan? Karena rumah yang bersih pasti akan memberi rasa tenang, rasa nyaman, dan bangga. Kita akan betah berlama-lama di sana, dan kita tidak akan malu saat orang lain berkunjung. Begitu juga dengan Tuhan kita Allah. Sadarkah kita bahwa Tuhan pun memiliki rumah impian dalam diri kita? Menariknya, rumah yang ingin Tuhan tinggali bukan gedung megah atau rumah mewah. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 ini menegaskan, Allah telah menjadikan dan menunjukkan bahwa tubuh manusia adalah rumah yang istimewa bagi Allah. Maka, jika kita saja ingin rumah fisik kita bersih, betapa lebih lagi kita harus menata rumah rohani kita di dalam diri kita. Jemaat di kota Korintus hidup di kota yang sangat megah dan penuh bangunan mewah. Namun sayangnya mereka justru terjebak dalam perpecahan dan kebanggaan diri. Mereka sibuk mengidolakan sosok pemimpin tertentu hingga lupa bahwa fokus utama sebuah rumah bukanlah pada siapa arsiteknya, melainkan siapa pemiliknya. Melalui ayat 16 ini, Paulus menghentikan semua perdebatan itu dengan satu pengingat bahwa mereka bukan sekadar kumpulan orang biasa, melainkan bait suci, tempat kediaman roh Allah yang jauh lebih berharga dari bangunan semegah apapun. Artinya Allah di sini sedang membicarakan tentang identitas kita Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai bait Allah. Mari kita lihat 3 manfaat rumah bersih tadi dalam konteks hidup rohani kita. Yang pertama, menata untuk rasa tenang. Rumah yang kotor dan berantakan pasti tidak akan nyaman untuk ditempati. Mungkin kita bisa jadi stres, makanya sebelum kita menata rumah, sangat diperlukan sekali kita melakukan pembersihan. Pembersihan terhadap apa? Dalam nas ini yang perlu dibersihkan itu adalah niat memecah belah, dendam, akar bait, atau kebiasaan buruk. Artinya menata rumah Tuhan itu harus dimulai dengan pertobatan dan membiarkan Roh Kudus menyapu bersih hal-hal yang tidak berkenan, sehingga kita merasakan ketenangan batin yang sejati. Yang kedua, menata untuk rasa nyaman. Kalau rumah kita atau diri kita penuh dengan dosa atau pikiran jahat, Roh Kudus memang tetap ada di sana, tapi dia pasti akan merasa sedih. Artinya menata rumah berarti kita membersihkan diri supaya hubungan kita dengan Tuhan terasa akrab dan enak, seperti teman baik yang sedang santai di rumah yang bersih. Yang ketiga, menata untuk rasa bangga. Rumah yang tertata rapi akan memancarkan keindahan bagi lingkungan sekitar, bukan? Saat hidup kita tertata, menurut firman Tuhan, orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan melalui karakter kita. Kita menjadi bait Allah yang membawa pengaruh positif bagi manusia. Sebutan manusia sebagai bait Allah mengingatkan kita bahwa siapapun yang merusak, mengotori diri dengan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia sama saja dengan merusak kediaman Allah yang kudus. Oleh sebab itu, karena Allah berdiam diri dalam kita, maka setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga hidupnya tetap kudus dan menjauhi perbuatan yang dapat menajiskan bait tersebut. Setelah kita memahami bahwa kita adalah baitnya, ada beberapa langkah nyata dalam menata hidup kita yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesadaran kepemilikan. Tubuh dan jiwa kita adalah aset Allah. Sebelum bertindak kasar atau jatuh dalam dosa, ingatlah, ada Allah di dalammu. Kamu bukan milikmu sendiri. Yang kedua, kekudusan privat.
Menata rumah berarti membersihkan apa yang tidak dilihat orang lain, seperti pikiran, tontonan, dan imajinasi. Karena tidak ada ruang rahasia bagi roh Allah di dalam diri kita. 3. Kekuatan batin. Jangan mau lelah mencari damai di luar. Karena sumber ketenangan saat badai hidup datang sudah ada di dalam dirimu melalui rohnya. 5. Harga diri. Kamu bukan produk gagal. Menata diri berarti sadar bahwa kamu begitu berharga hingga Sang Pencipta memilih tinggal di dalammu. Bapak Ibu, seringkali kita sibuk mempercantik rumah fisik agar dipuji orang, tapi membiarkan rumah Tuhan di dalam diri kita berdebu. Tuhan tidak mencari gedung yang mewah, Dia mencari hati yang mau dibersihkan. Biarlah Ia masuk dan menata hidupmu, karena tidak ada yang lebih indah selain hati yang rapi bagi kemuliaan-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.